Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi tugas final proyek perencanaan gedung kantor ini. Yang terhormat Bapak Irsal Triputra. Kami sangat antusias untuk memaparkan ide dan konsep desain yang telah kami rancang, yang tidak hanya mengutamakan fungsi dan estetika, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Pembangunan gedung ini berlokasi di kawasan strategis perkotaan, tepatnya di Yogyakarta, di sekitar Malioboro, yang dikenal sebagai pusat ekonomi, budaya, dan inovasi. Dengan demikian, desain ini bertujuan untuk menciptakan sebuah gedung kantor yang modern, ramah lingkungan, mencerminkan nilai-nilai lokal, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Next. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dari BIM 4C. Yang pertama ada saya, Afra Andirian, berasal dari Universitas Tidar. Kemudian ada Ibnu Bayu Danwarta dari Universitas Tidar. Kemudian ada Latif Wanda Albani, Teknik Sipil Universitas Tidar. Selanjutnya Muhammad Rangga Putra dari Teknik Sipil Universitas Tidar. Kemudian ada anggota selanjutnya yaitu Muhammad Nur Rohman, itu dari Teknik Sipil Universitas Tidar. Kemudian ada Anggi Maria Ito dari Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Kemudian ada Anisha Jana Hasibuan dari Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Kemudian Siva Putri Sianipar dari Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Next. Dalam presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu ada metode, tools yang digunakan, kemudian ada latar belakang dan filosofi, kemudian ada analisis lingkungan, analisis iklim dan musim, program ruang, konsep desain, hasil desain, gambar kerja, dan visualisasi. Next. Yang pertama yaitu metode kerja. Next. Metode kerja kami karena itu secara online atau luring dan juga secara offline atau daring. Maaf kebalik. Secara online atau daring atau dan juga secara offline atau luring. Dalam diskusi online ini kita menggunakan breakout room seperti Zoom, kemudian kita untuk berkomunikasi. Selanjutnya kita diskusi offline dengan teman yang satu kampus sehingga bisa memaksimalkan pekerjaan. Kemudian tools-tools yang digunakan yaitu ada Archicad, SketchUp, kemudian ada Google Earth, Google Maps, dan juga Canva. Yang kami gunakan untuk mendesain gedungnya. Kemudian SketchUp ini kita gunakan untuk menambahkan beberapa furnitur. Kemudian Google Earth dan juga Google Maps digunakan untuk mencari lokasi dari gedung yang ingin dibangun. Dan terakhir ada Canva yang digunakan untuk membuat presentasi. Latar belakang dari perencanaan gedung kantor ini yaitu Yogyakarta atau sering disebut Jogja merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyaknya universitas dan institusi pendidikan tinggi yang berkualitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Yogyakarta juga mulai menunjukkan perkembangan yang pesat di bidang teknologi. Munculnya berbagai startup teknologi yang berbasis di Jogja menunjukkan bahwa kota ini memiliki ekosistem yang mendukung inovasi dan kewirausahaan. Salah satu aspek penting dari perkembangan teknologi di Yogyakarta adalah adopsi energi terbarukan, terutama panel surya. Dengan potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, Yogyakarta memiliki kondisi yang sangat ideal untuk penerapan teknologi panel surya ini. Next. Kami membuat desain logo untuk kantor ini. Filosofi dari logonya itu di sini ada gambar simbol petir yang melambangkan energi listrik, inovasi, dan teknologi modern. Ini juga menjadi representasi dari layanan utama perusahaan dalam menyediakan energi listrik berbasis panel surya. Kemudian ada siluet Tugu Jogja yang melambangkan identitas lokal budaya Yogyakarta sebagai asal perusahaan. Tugu Jogja mencerminkan nilai sejarah, kekuatan, dan keteguhan, menggambarkan fondasi yang kokoh bagi perusahaan. Kemudian di sini ada tulisan Eco dan Sphere Energy. Tulisan Eco ini menekankan fokus perusahaan pada keberlanjutan lingkungan dan solusi energi yang ramah lingkungan. Kemudian ada tulisan Spare Energy yang menggunakan font tulisan tangan melambangkan sentuhan personal dan dinamis, mencerminkan fleksibilitas kita serta invasi perusahaan dalam melayani kebutuhan energi masyarakat. Kemudian warna putih melambangkan kesederhanaan, transparansi, dan komitmen untuk memberikan solusi bersih dan murni. Next. Selanjutnya analisis lingkungan. Selanjutnya Selanjutnya yaitu yaitu deskripsi deskripsi lokasi. lokasi. Orientasi Orientasi gedung gedung menghadap menghadap ke barat terletak di antara Tugu Jogja dan kawasan Malioboro yang sangat strategis karena ramai dilalui orang terutama pada saat akhir pekan. Bisa dilihat ini kotakan eh, luas gedungnya, tanahnya berlokasi di Jalan P. Mangkubumi, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor kode pos 55271 dengan luas lahan 2.500 meter persegi dan luas bangunan sekitar kurang lebih 4.986 meter persegi. Selanjutnya yaitu batas tapak. Batas-batas pada perencanaan gedung bangunan. Yang pertama di bagian utara yaitu ada PT PLN Persero UIP JBT 2 dan di timur ada Jalan KP Jogoyudan, bagian selatan ada Angkringan Kopi Jos Pak Agus, yang terakhir yang bagian barat ada Jalan P Mangkubumi. Selanjutnya adalah view dari dalam tapak. Pemandangan yang dapat dilihat dari sudut pandang di dalam bangunan yaitu ada di utara Grand Zuri Malioboro Hotel, di timur ada Masjid Baitul Makmur, di selatan ada Cagar Budaya Hotel Tugu, di barat ada BCA KCP Mangkubumi. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi di lingkungan sekitar gedung Eko ini yaitu membuka lapangan kerja operasional gedung, menciptakan pekerjaan baru untuk staf administrasi, teknisi, tenaga kebersihan, keamanan, dan manajemen gedung. Lalu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kehadiran gedung ini akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai layanan dan produk dari UMKM sekitar, seperti penyediaan makanan atau minuman untuk pekerjaan dan staf kantor, penyediaan alat-alat kantor, dan perlengkapan pendukung, mitra lokal untuk pengadaan dan perawatan peralatan teknis. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi lokal. Karyawan yang bekerja di gedung akan meningkatkan konsumsi di sekitar kawasan, seperti berbelanjaan di pasar, makanan di warung, atau menggunakan transportasi lokal. Selanjutnya, ada dampak sosial, yaitu pelestarian identitas lokal.
Perusahaan dapat menjadi contoh sinergi antar budaya dan teknologi melalui program edukasi masyarakat dan edukasi dan kesadaran tinggi. Perusahaan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan, membangun kesadaran lingkungan yang lebih tinggi, workshop, atau kolaborasi dengan komunitas lokal dapat mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya, dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari gedung Eko ini yaitu efisiensi energi. Dengan integrasi panel surya, gedung ini akan menjadi contoh nyata bangunan berkelanjutan yang memanfaatkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pengurangan jejak karbon. Gedung ramah lingkungan dapat mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan energi surya dan desain hemat energi atau ventilasi alami pencahayaan maksimal. Lalu selanjutnya adalah dampak teknologi dan inovasi. Kehadiran perusahaan di Yogyakarta akan mendorong perkembangan teknologi energi terbarukan di wilayah tersebut. Lalu gedung ini dapat menjadi pusat penelitian atau inkubator startup energi terbarukan, menciptakan ekosistem inovasi yang bermanfaat untuk jangka panjang. Selanjutnya ada analisis sunbed di kawasan Yogyakarta tempat gedung tersebut. Jadi pada eh, jam 6 pagi, mataharinya masih tidak terlalu aktif dan kebanyakan mendung. Lalu pada jam 9 pagi sampai sore hari jam 3 sore, matahari sudah mulai aktif dan eh, sudah mulai terik. Next. Lalu untuk analisis iklimnya sendiri, Yogyakarta memiliki iklim hutan hujan tropis, di mana dia itu hangat ke panas, tetapi tetap basah karena dominan hujan. Pada periode pertama di Desember tanggal 21 sampai Maret tanggal 20, dia musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Lalu pada Maret 21 sampai Juni 20, dia musim hujan dengan curah hujan yang lebih sedikit daripada periode pertama. Untuk periode 21 Juni sampai 20 September, dia musim hujan dengan frekuensi yang cukup deras, dan untuk periode terakhir pada tanggal 21 September sampai 20 Desember hampir sama dengan periode sebelumnya, yaitu hujan yang cukup lebat. Next. Untuk analisis cuacanya, pada periode pertama suhu rata-ratanya mencapai 70, suhu rata-rata minimalnya 73 derajat Fahrenheit dan suhu rata-rata maksimalnya 85 derajat Fahrenheit. Untuk kondisi anginnya sedikit sepoi-sepoi, tetapi tenang, dan curah hujannya cukup tinggi. Dan untuk periode kedua, suhu rata-rata minimalnya 73 derajat Fahrenheit dan suhu rata-rata maksimalnya 86 derajat Fahrenheit dengan angin yang cukup kencang dan curah hujan yang paling tinggi. Lalu untuk yang periode ketiga dengan suhu rata-rata minimalnya 69 derajat Fahrenheit dan suhu rata-rata maksimalnya 82 derajat Fahrenheit dengan angin yang paling rendah, sepoi-sepoi, dan curah hujan yang paling rendah. Lalu pada periode terakhir dengan suhu 72 derajat Fahrenheit dan suhu tertinggi rata-ratanya yaitu 84 derajat Fahrenheit dengan angin yang sepoi-sepoi dan curah hujan yang cukup tinggi. Next. Untuk analisis anginnya, eh, impact dari angin untuk kenyamanan pada periode pertama cukup rendah yaitu 34%, yang periode kedua paling tinggi yaitu 46%, periode ketiga eh, paling kecil yaitu 15%, dan periode keempat di 25%.
Next. Lalu analisis sinar matahari untuk periode pertama, sinar matahari pada satu harinya rata-rata 12,4 jam dengan analisis teriknya yaitu 6,3 jam dan rata-rata mendungnya 6,1 jam. Untuk periode kedua, rata-rata sinar mataharinya 11,9 jam dengan yang terik rata-ratanya 7,2 jam dan rata-rata mendungnya 4,6 jam. Untuk periode ketiga, rata-rata mataharinya 11,9 jam dengan yang terik rata-ratanya 6,1 jam dan yang mendung 5,7 jam. Untuk periode terakhir, rata-rata sinar mataharinya pada 12,4 jam per hari dan rata-rata sinar matahari yang terik 5,3 jam dengan rata-rata yang mendung 7,1 jam. Lalu yang terakhir ada analisis musim dan polusi udara. Untuk periode pertama, dia eh, cooling atau tuntutan dinginnya tinggi karena rata-ratanya panas dengan polusinya cukup besar. Lalu di periode kedua, ketiga, dan keempat juga tuntutan pendinginnya sangat tinggi karena rata-rata suhunya panas dengan periode ketiga tuntutan dinginnya paling sedikit. Dan untuk polusi udaranya paling tinggi adalah pada periode 4 di September tanggal 21 sampai 20 Desember yang paling tinggi pada polusi udaranya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang master budget dari pembangunan ini. Next. Jadi yang pertama di sini yaitu tentang pengadaan tanah. Untuk harga dari tanah yang kami ambil di Malioboro ini sebesar 7.270 per meter persegi dikali 2.500, luas lahannya sekitar 18.175 juta. Lalu ditambah lagi dengan pajak dan juga biaya atas perolehan hak tanah. Jadi total dari pengadaan tanah ini sebesar 20.901 juta. Lalu untuk biaya proyek fisiknya ini ada pembersihan lahan, jalan lingkungan, dan juga saluran drainase. Yang mana mau makan biaya sebanyak 83.700.000 rupiah. Untuk menghitung harga perbangunan per lantainya itu menggunakan rumus harga dasar dikali koefisien jumlah lantai, yaitu yang mana harga dasarnya ini 3.500.000 dikali 1,197 karena jumlah lantainya ada 6. Next. Maka diperoleh harga per meter perseginya itu menjadi 4.189.500. Lalu untuk basement sendiri yaitu meter perseginya lebih tinggi karena mengacu pada eh, permukaan tanah dan bereaksi dengan tanah. Maka dari pembangunan 6 lantainya dan juga basementnya memperoleh biaya sebesar 21.849. Di sini juga ada perlengkapan bangunannya seperti tata udaranya, lift orang, tata suara, jaringan komunikasi, elektrik, sistem keamanan kebakaran, utilitas, pondasinya dan juga fasilitas orang cacat, interior atau furniturnya juga atau eksterior dan landscape-nya memakan biaya sekitar 23.649 juta. Next. Di sini kami juga menggunakan curtain wall yang mana curtain wallnya seluas 1.095 meter persegi yang mana harga per meter perseginya itu 1.400.000 maka diperoleh harga sebesar 1.533 juta. Lalu ada juga seperti CCTV, street furniture dan petunjuk arah. Ini memakan biaya sekitar 1.092.463 ribu rupiah. Lalu di sini biaya jasa
jasa profesional seperti biaya arsitek dan juga kontraktornya sebanyak 3.714 juta, lalu biaya administrasi seperti IMB dan izin pemanfaatannya sebesar 436 juta. Next. Di sini total dari pembangunan yang kami rencanakan ini sebanyak 116.845.418.210 rupiah, yang mana pendapat ini merupakan biaya yang dikeluarkan. Lalu pendapatannya yang kami rencanakan dari adanya kantor ini yaitu per bulannya memiliki pendapatan 1,5 miliar, yang mana per tahunnya mendapatkan pendapatan 18 miliar. Jadi dari pendapatan ini nanti akan dipotong ke biaya tetap, yang mana biaya tetap ini memiliki pengeluaran seperti biaya melekat, seperti biaya listrik, biaya air, dan juga kerusakan bangunan. Lalu biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi pemasaran, dan biaya asuransi bangunan, serta pajak bangunan. Yang mana biaya tetap ini memakan sebesar 9.442 juta. Next. Jadi pendapatan bersih yang diperoleh eh, jika menginvestasikan ke proyek kami perencanaan ini yaitu sebesar 8.129.842.635, yang mana tadi itu dari jenis pendapatan kotor yang kami peroleh 18 miliar dikurang dari biaya tetap yang tadi 9.442 juta, lalu dipotong lagi dengan pajak penghasilan sebesar 427 juta dari 5% pajak penghasilan. Oke. Oke, selanjutnya ada desain planning. Next. Yang pertama, desain planning dari basement itu sendiri. Untuk pintu keluar masuknya kendaraan itu ada di bagian belakang bangunan di sebelah kiri. Next. Oke, untuk dena lantai satunya sendiri itu dimulai dari depan ada lobby, lalu ada ruang informasi, lalu ke belakang sedikit ada gudang, sebelah kiri ada kantin, dan sebelah kanan ada ruangan CCTV dan juga ruangan server. Lalu untuk tangga sendiri itu ada di sebelah kanan kiri. Untuk kamar mandi juga di sebelah kanan dan kiri bangunan. Next. Lalu selanjutnya itu untuk dina lantai duanya itu ada ruang inventaris, ruang instalasi, ruang divisi maintenance, dan ruang divisi quality control. Lalu ada musola juga di bagian depan bangunan. Untuk tangga dan kamar mandi kurang lebih sama seperti lantai satu. Next. Lalu selanjutnya di lantai tiga itu ada ruangan divisi logistik dan pengadaan, lalu ada ruang drafter, lalu ada ruang supervisor, ruang layanan pengaduan, dan untuk lantai tiga ini tersedia ruangan rapat pada depan bangunan. Next. Untuk lantai empatnya sendiri itu ada ruangan administrasi, ruangan keuangan, ruangan divisi pemasaran, ruangan divisi R&D, lalu ada juga ruang rapat. Next. Untuk dina lantai 5 sendiri itu ada ruang HRD, ruang komisaris, ruang direktur utama, lalu ada ruang direktur keuangan dan operasional, lalu disediakan juga ruang rapat, dan untuk ukuran dari ruangan rapat ini luasnya 3.200 meter. Next. Nah, untuk lantai 6 ini kami rencanakan sebagai aula kantor, di mana aula kantor ini digunakan bisa untuk jadi ruangan pertemuan, konferensi, pelatihan, seminar, ataupun workshop. Next. Untuk rooftop, ini sebenarnya fungsional, bisa dijadikan sebagai tempat komunitas atau tempat penyimpanan barang,
atau tempat tanaman herbal, atau juga tempat untuk kumpul karyawan. Next. Untuk diagram dan desain konseptualnya, yaitu untuk visual 20%, untuk struktural 20%, dan untuk fungsional 60%. Gedung ini menggabungkan konsep modernalis untuk menciptakan tampilan elegan dan fungsional dengan prinsip yang ramah lingkungan dengan melalui panel surya, sistem pengumpulan air hujan, dan penggunaan material lokal yang berkelanjutan. Untuk sentuhan arsitektur tropis modern hadir melalui ventilasi silang dan bukan besar yang memberikan kesejukan sekaligus melindungi dari sinar matahari langsung. Next. Untuk konsep fungsionalnya, desain konsep fungsional gedung kantor ini memanfaatkan karakteristik lokasi perkotaan sebagai pusat ekonomi dengan aksesibilitas tinggi, memudahkan mobilitas karyawan dan pelanggan, integrasi ruangan kerja modern dengan pencahayaan alami serta teknologi ramah lingkungan seperti panel surya, mendukung efisiensi energi dan operasional. Ruangan publik di lantai dasar dan fasad yang menarik secara visual menciptakan hubungan yang harmonis antara gedung dan lingkungan yang sekitarnya. Untuk konsep visualnya berbentuk geometris, tegas, dan fasad heksagonal yang memberikan kesan inovatif dan futuristik. Kombinasi antara warna netral yaitu putih atau abu-abu dengan aksen ornamen memberikan kesan profesional dan modern. Pencantuman logo perusahaan di bagian kanopi mencerminkan identitas perusahaan secara jelas. Untuk ornamen motif, sarang lebah pada fasad bisa terinspirasi dari elemen batik atau kekayaan tekstil lokal Yogyakarta yang diadaptasi ke desain modern. Konsep strukturalnya menggunakan beton bertulang sebagai elemen utama yang memberikan kekuatan pada gedung berlantai 6. Pilar dan balok dirancang untuk menahan beban vertikal dan horizontal. Gunanya untuk mengatasi risiko gempa di daerah Yogyakarta. Next. Kita dapat lihat sirkulasi antar mesin kendaraan, di mana panah biru yaitu jalur masuk kendaraan, lalu masuk ke jalur parkir basement. Untuk panah hijau yaitu jalur keluar kendaraan. Untuk kotak putih yaitu jalur keluar masuk manusia. Next. Konsep fungsional. Untuk konsep fungsional ruang luar yaitu terdiri dari digunakan untuk mendukung kenyamanan dan fungsi bangunan yang meliputi ruangan terbuka yang digunakan sebagai taman dan fasilitas penunjang. Selanjutnya yaitu konektivitas yang merupakan lokasi strategis dengan jalur penghubung antar kota yang memudahkan aksesibilitas ruang luar, juga memberikan nilai estetika sekaligus mendukung interaksi sosial di sekitar gedung. Next. Konsep fungsional zoning. Untuk lantai 1 yaitu ruang publik untuk aktivitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Untuk lantai 2 dan 4 merupakan zona semi privat yang digunakan untuk fungsi kantor atau kegiatan internal perusahaan. Untuk lantai 5 yaitu zona private merupakan area eksklusif untuk staf manajemen atau aktivitas khusus. Next. Konsep fungsional, sirkulasi. Yang pertama ada vertikal. Sirkulasi vertikal pada sebuah bangunan diperlukan apabila bangunan tersebut memiliki lebih dari satu lantai. Sirkulasi vertikal ini digunakan untuk menghubungkan antar lantai bangunan. Yang kedua yaitu sirkulasi horizontal. Memiliki pintu dan koridor yang memadai untuk terpenuhinya fungsi bangunan. Jumlah, ukuran, dan jenis pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan besar ruangan, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang. Next. Konsep struktural. Untuk struktur terdiri dari balok, kolom, pelat lantai, dan fondasi. Balok berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal ke kolom. Kolom berfungsi sebagai pemikul dan penerus beban aksial, lateral, dan momen.
Plat lantai berfungsi untuk menahan beban vertikal dan mendistribusikan beban secara merata. Fondasi berfungsi untuk menyebarkan beban bangunan ke tanah. Next. Konsep visual. Transformasi bentuk berikut adalah transformasi bentuk dari side plan, lalu struktur bangunan dan menjadi bangunan dan saat jadi bangunan utuhnya. Next. Side plan berikut adalah side plan untuk EcoSphere Energy. Dapat dilihat dalam gambar berikut. Next. Berikut merupakan potongan AA dari bangunan gedung EcoSphere Energy yang mana setiap lantainya itu memiliki tinggi 3,5 meter, dan potongan AA ini kita mengambil potongan memanjang gedung. Next. Dan untuk potongan BB-nya sendiri kita mengambil potongan melintang dari gedung EcoSphere Energy. Next. Dan ini merupakan visualisasi perspektif eksterior yang diambil menggunakan untuk eksteriornya menggunakan Lumion, dan kita mengambil tampak depan, tampak samping, dan tampak bagian panel surya dari gedung ini. Next. Dan untuk visualisasi perspektif interiornya kita menggunakan D5 render, dan kita mengambil bagian lobby, musola, kemudian ada kantin, ruang rapat, dan ruang kantor gedung EcoSphere Energy. Ini merupakan visualisasi animasi dari gedung EcoSphere Energy. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi teman-teman sekalian. Yang mau saya tanyakan, sebelum saya mengomentari tugas teman-teman, yang mau saya tanyakan, apa alasan teman-teman memilih proyek pembangunan kantor EcoSphere ini, Eco Energy Sphere yaitu, itu yang pertama. Dan kedua, kenapa pemilihan lokasinya di jantung pusat kota
kota Yogyakarta yaitu Malioboro yang mana itu merupakan kawasan wisata, bukan kawasan perkantoran. Itu bisa jawab dulu pertanyaannya. Boleh perwakilan. Baik Pak, izin menjawab. Karena kelompok kami memilih merencanakan pembangunan gedung kantor dari Ecosphere Energy ini karena sesuai dengan tor yang ada, yaitu pembangunan infrastruktur penunjang kota yang berkelanjutan seperti itu. Kantor ini direncanakan untuk perusahaan panel yang berfokus pada panel surya, sehingga memiliki nilai dari eko industri, kemudian dapat menunjang ekonomi warga sekitar juga, seperti itu Pak. Selanjutnya yang kedua, kenapa memilih di daerah Jogja? Karena kami Bukan kenapa di Jogja. Bukan kenapa di Jogjanya, kenapa di Malioboro. Kenapa yang mana itu wilayah wisata ya, bukan wilayah perkantoran. Yang mana kalau jatuhnya wilayah wisata berarti secara harga tanah, harga sewa itu cukup tinggi gitu. Dan ini kan merupakan kantor ya, apalagi spesifik produknya itu panel, berarti dia itu kan gedungnya merupakan gedung operasional, bukan gedung yang bisa disewa. Jadi pendapatan bangunannya merupakan berdasarkan hasil jual beli barang, yaitu panel listrik gitu. Kenapa teman-teman memilih pembangunannya di daerah Malioboro? Kalau misalkannya ini adalah kantor, terutama spesifik produk, bisa di mana aja gitu wilayahnya. Yang penting sesuai dengan RT RW ataupun RDTR kota tersebut. Ketika dia kan teman-teman melakukan analisis site ya, teman-teman bisa lihat di sepanjang jalan Mangkubumi itu depan belakang samping itu diisi sama hotel-hotel, yang mana hotel-hotel itu akan ramai diisi sama wisatawan. Ketika ada bangunan perkantoran yang mana itu merupakan kantor operasional, berarti secara pendapatan bangunan dia nggak bakal ngambil dari traffic wisatawan yang ada. Kan itu wilayah wisata ya. Jadi ya nggak ada benefit bangunan tersebut di lokasi Malioboro yang merupakan wilayah wisata. Bisa jadi kalau teman-teman pilih site, bisa jadi dia di daerah Bantul, Sleman, atau yang lebih ke atas, gitu, yang bukan wilayah wisata. Jadi secara tanah lebih murah dan lain-lain. Kalau dia di daerah wisata gini, semuanya harganya naik. Gitu. Jadi master budgetnya bisa jadi lebih bengkak. Gitu. Terus, ya beda cerita kalau teman-teman bilang ini adalah rented office. Jadi bisa ditaruh di pusat kota. Jadi tiap lantai itu bisa diisi tenan-tenan ataupun perusahaan-perusahaan yang berbeda gitu. Aksesnya di tengah kota nggak masalah. Tapi kalau dia ini udah spesifik produknya adalah eco panel, yang seperti teman-teman ceritakan, apa alasannya itu dibangun di tengah kota di area wisatawan? Kalaupun dia itu rented office, mungkin nggak harus di daerah Malioboro kantor, bisa melipir kemana aja gitu. Nah, jadi analisis site yang teman-teman lakukan menggunakan tools pre-design itu tidak berjalan dengan efektif. Teman-teman nggak ngelihat kanan kiri bangunan tuh apa aja. Kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh kanan kiri hotel, belakang hotel, mungkin penginapan, tempat makan. Berarti kan traffic wisatawan yang ada di sana dapat menjadi pendapatan bagi si bangunan. Mungkin kalaupun ada office di sini, mungkin office-office yang seperti bank dan lain-lain gitu. Bukan produk panel surya gitu. Terus boleh share screen-nya di stop. Saya mau share screen presentasi teman-teman biar saya komen satu persatu.
Oke. Hmm, bentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ya. Bentar. Kita skip latar belakang. Ya, jadi mungkin teman-teman untuk pemilihan project tidak melihat kebutuhan ataupun alasan yang tepat buat memilih eco-analysis sebagai project. Kalau tadi teman Afra bilang di pemilihan project bisa fasilitas yang membangun penunjang kota gitu. Teman-teman kan dari teknik sipil nih. Kalau teman-teman baca tor lagi, itu diperbolehkan untuk memilih proyek infrastruktur dengan panjang maksimal 400 meter. Kira-kira apa yang bisa panjang maksimal 400 meter yang kerjanya sipil banget gitu? Jembatan misalnya. Kenapa teman-teman nggak milih proyek jembatan sebagai tugas akhir teman-teman? Soalnya kalau kalian pilih bangunan yang mana fungsional dan kegiatan manusianya biasanya itu dipertimbangkan oleh teman-teman arsitek, um, teman-teman bakal yang jurusan sipil pasti bakal luput akan hal-hal yang seperti tadi saya sebut alasan pemilihan proyek, lokasi dan lain-lain. Soalnya teman-teman di kelompok teman-teman sendiri nggak ada teman-teman arsitek kan. Tuh selanjutnya. Hmm, terus ketika teman-teman membangun di kawasan Malioboro yang mana merupakan wilayah wisata dan juga wilayah Keratonan Jogja, ada beberapa peraturan yang teman-teman harus ketahui, terutama dengan ketinggian bangunan. Apakah ketinggian bangunan 6 lantai itu sudah sesuai peraturan yang ada? Soalnya itu kan garis as Jalan Malioboro itu kan satu kalau tidak salah satu garis dengan Gunung Merapi. Nah, jadi untuk membangun bangunan di sekitar Malioboro itu harus mengikuti peraturan yang telah dibuat. Jadi bangunan itu tidak boleh menutupi Gunung Merapi atau sebagainya. Jadi uh, ada standar minimal bangunan yang harus dipatuhi. Gitu. Terus selanjutnya, nah ya eh, untuk analisis yang teman-teman dapat dari predesign ini, mungkin teman-teman bisa lebih kreatif. Nggak harus menampilkan diagram-diagram ini. Teman-teman bisa melihat, bentar. Yang ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah ya, jadi analisis site itu bisa ditampilkan seperti ini. Jadi misalnya site teman-teman terhadap jalan, terus bisa ditambahin grafik-grafik matahari terbenam, matahari terbit. Jadi kita tahu sunpadnya begitu. Ini ada garis-garis, berarti ini noise-nya berasal dari sini gitu. Terus ada pun garis seperti ini itu berarti arah angin datang dari situ. Jadi nggak harus seperti yang teman-teman tampilkan gitu. Kopas dari hasil pre-design seperti ini gitu. Terus juga terkait urutan tata letak presentasi. Ketika teman-teman udah bicarain analisis site, teman-teman bisa langsung masuk ke program ruang. Jangan langsung ke master budget. Gitu. Kalau master budget udah teman-teman sampaikan, teman-teman ngomongin apa gitu. Saya nggak tahu apa yang kalian omongin karena saya belum melihat desain yang teman-teman buat. Jadi ketika teman-teman bicarain master budget, saya nggak bisa kebayang apa yang teman-teman obrolin. 6 lantai, saya belum melihat
bangunan yang 6 lantai tersebut gitu. Jadi urutannya analisis site, masuk ke program ruang isinya apa aja, bisa kebutuhan ruang dan lain-lain. Jadi dari kebutuhan ruang itu teman-teman bisa menyambungkan dengan uh, sirkulasi ruangan, hubungan antar ruangan, nanti bisa digabung. Nanti selanjutnya bisa teman-teman letakkan di lantai-lantai yang berbeda. Jadi ketika teman-teman bentukannya bikin denah, nah, jadi kalau teman-teman kayak gini bikinnya ini kayak denah rented office gitu, polos, yang mana nanti bakal diisi ataupun bakal berubah ketika diisi tenan. Kalau kalian teman-teman udah bilang saya mau ngedesain eco spare energy building gitu, berarti udah spesifik kan, teman-teman udah bisa ngedenah ruang inventaris seperti apa, ruang instalasi seperti apa, maintenance seperti apa, ruang direktur seperti apa, dan lain-lain gitu. Terus kita ngomongin, ini juga saya kurang ngerti nih maksudnya apa. Visual 20%, struktural 20%, fungsional 60%. Ini maksudnya apa? Saya kurang ngerti juga maksudnya apa. Terus juga, kalau saya lihat ini kan bangun 6 lantai ya. Sedangkan parkirannya cuma eh, seperti ini, dikit gitu. Dan itu judulnya basement. Tapi terhadap jalan dia rata. Sedangkan basement itu biasanya bangunan di bawah tanah gitu. Dan sayang aja ketika teman-teman meletakkan parkir di atas di lantai dasar, yang mana itu bisa potensial untuk daerah-daerah ya ruang-ruangan yang lebih bernilai gitu. Kalau parkiran teman-teman bisa tambahkan basement gitu. Terus juga sebelum teman-teman masuk ke denah, setelah program ruangan, teman-teman bisa bahas tentang desain konseptual. Tapi desain konseptual yang teman-teman sampaikan ini normatif gitu. Misalnya, memanfaatkan karakteristik perkotaan sebagai pusat ekonomi, aksesibilitas tinggi, memudahkan mobilitas karyawan dan pelanggan, integritas keuangan. Ini normatif. Konsep yang teman-teman sampaikan tidak menjawab kebutuhan ataupun memecahkan permasalahan yang ada. Hmm, terus ketika teman-teman mau menyampaikan mempresentasikan denah gitu, sebisa mungkin masukkan konteks lingkungan, terutama di lantai dasar. Ini kan denah nih, di mana entrance-nya, masukkan side plan-nya. Kalau ini masih denah bangunan, masukkan side plan yang mana side plan itu menceritakan hubungan site dengan lingkungan yang ada, maksudnya adalah jalan, tetangga, dan lain-lain. Baru teman-teman masuk ke denah bangunan. Jangan lupa tambahkan legenda utara, jadi kita tahu bangunan ini menghadap kemana gitu. Terus, hmm, ini juga nih, konsep fungsional. Ini semuanya normatif. Di bangunan bertingkat pasti ada sirkulasi vertikal, sirkulasi horizontal. Yang saya ingin harapkan di penjelasannya ini adalah uh, sirkulasi vertikal saya taruh di tengah karena biar bisa diakses di mana saja. Terus tangga-tangga darurat saya taruhkan di sini dengan jarak tempuh 30 meter yang merupakan standar dari bangunan tinggi misalnya gitu. Terus juga di konsep struktural yang ingin saya, teman-teman kan dari sipil ya, yang ingin saya mau dengar itu adalah kenapa pemilihan bangunannya menggunakan beton, kenapa tidak baja, yang mana jika menggunakan baja mungkin akan lebih cepat secara waktu dalam konstruksi bangunannya, karena tinggal assembly aja kan. Kalau kita pakai beton berarti ada waktu tunggu untuk beton itu mengering gitu, pakai bekesting segala macam. Kalau kita pakai baja kan tidak seperti itu. Terus juga kenapa alasannya ada pakai tiang panjang? Apakah data tanah yang di sana tidak kuat untuk menggunakan fondasi tapak saja gitu? Terus
untuk konsep BIM, baloknya, ini kan balok BIM biasa ya, sedangkan untuk bangunan tuh konsep BIM macam-macam, ada yang waffle dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa bahas kenapa pakai BIM yang seperti biasa aja gitu. Nah, juga ini di gambar potongan, informasi yang teman-teman sampaikan apa di sini? Tidak jelas di sini. Cuma ada grade B, C, D, E, terus nggak ada informasi ketinggian floor to floor. Jadi kita nggak tahu nih yang mau teman-teman bahas apa gitu. Dan sebaiknya ketika teman-teman menyampaikan uh, gambar itu, tambahkan garis potong di tiap denah. Oh, berarti kita tahu terpotongnya di sini, terpotongnya di sini. Kita juga nggak tahu ini per modul berapa di denahnya. Legenda A, B, C, D, E, taruhkan di sini. A adalah ruangan ini, B ruangan ini, C ruangan ini gitu. Saya tidak menyalahkan teman-teman memilih tugas ini, tapi mungkin akan lebih bijak teman-teman ketika memilih tugas yang sesuai dengan kemampuan teman-teman, yaitu di ranah sipil. Soalnya teman-teman sendiri nggak ada teman-teman arsi yang mengisi kosongan teman-teman untuk merancang sebuah bangunan yang syarat penggunaannya dekat sama kegiatan dan perilaku manusia gitu. Hmm, mungkin itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, tadi terkait kan masih banyak kekurangan dari kami. Nah, itu di grup kan Pak Rizky bilang kalau proyeknya ada revisi itu kan dikumpulkan maksimal tanggal 24 Desember. Berarti ini Iya, kita perlu revisi atau seperti apa Pak? ya mungkin kalau teman-teman ada waktu buat revisi, silakan direvisi. Paling yang saya harapkan teman-teman dapat produksi gambar, terutama denah tampak potongan dengan baik. Eh, Tambahkan simbol-simbol, diagram notasi-notasi yang menceritakan, maksudnya yang untuk melengkapi gambar. Misalnya di sini grid bangunan di mana, nama ruangan, eh, terus ya site plan, konteks bangunan terhadap lingkungannya, legenda, notasi utara, pokoknya lengkapi gambarnya benar deh. Terlepas desainnya benar apa enggak, kita kesampingkan itu. Yang penting teman-teman dapat menggambar dengan baik. Soalnya teman-teman nanti kan bisa jadi eh, ada yang lari ke kontraktor. Ujung-ujungnya baca gambar yang dibikin sama teman-teman arsitek ataupun teman-teman drafter buat ngebangun. Jadi saya harap teman-teman tahu gambar yang benar itu seperti apa gitu. Paling saya harapkan gambar 2D-nya, denah tampak potongannya benar gitu. Udah itu aja. Baik Pak, terima kasih. Yep. Apakah sudah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi tugas akhir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, untuk recordnya nanti bisa kirim ke saya ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih.